Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Farah Putri dari Prodi Statistika Universitas Mula Warman, Samarinda. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas tentang bahasa Indonesia. Tapi kali ini materinya agak berbeda sama yang kemarin. Hari ini, aku akan ngebahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat sendiri merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tertulis. Kalimat harus memiliki dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Jika suatu kalimat tidak memiliki subjek dan predikat, maka tidak dapat dikatakan kalimat, melainkan frasa. Pengertian kalimat juga ada yang menurut para ahli, seperti menurut Krida Laksana, Kraf, Alwi dan kawan-kawan, Arjo Widojo, dan menurut Slamet Muljana. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan ada pula pelengkap. Yang pertama ada subjek. Subjek sendiri merupakan suatu bagian klausa yang menandakan apa yang hendak dibicarakan atau dibahas oleh pengarang atau pembicara. Subjek sendiri dapat berupa kata benda atau frasa nomina. Contohnya seperti pada kalimat ibu sedang berbelanja ke pasar. Ibu pada kalimat tersebut berlaku sebagai subjek. Kedua, ada predikat. Predikat sendiri merupakan bagian dari kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh penulis atau pembicara terhadap subjek. Predikat dapat berupa kata kerja atau frasa verba. Contohnya pada kalimat adik sedang bermain bola. Pada kalimat tersebut, sedang bermain berlaku sebagai predikat. Yang ketiga, ada objek. Objek sendiri merupakan unsur kalimat yang letaknya setelah subjek. Objek sendiri dapat berupa kata benda atau frasa nomina. Seperti pada kalimat Maya sedang mengerjakan PR matematika. PR matematika pada kalimat tersebut berlaku sebagai objek. Yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap sendiri merupakan unsur kalimat yang letaknya di sebelah objek. Dapat pula letaknya di sebelah kalimat jika pada kalimat intransitif atau semi-intransitif yang tidak memerlukan objek. Pelengkap sendiri dapat berupa frasa adjektif, kata benda, dan dapat pula berupa frasa preposisional. Pada kalimat, Andi mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya. Baju itu adalah kepunyaannya berlaku sebagai pelengkap. Kelima, ada keterangan. Keterangan merupakan suatu unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah objek, predikat, pelengkap, ataupun terletak di awal kalimat. Jenis kata keterangan dapat berupa keterangan waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Seperti pada kalimat, ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Di pasar pada kalimat tersebut berlaku sebagai keterangan. Selanjutnya ada pola kalimat. Yang pertama ada pola SP atau subjek predikat. Pola tersebut merupakan pola yang paling sederhana. Contoh kalimatnya, ayah bekerja. Ayah berlaku sebagai subjek dan bekerja berlaku sebagai predikat. Ada pola SPO atau subjek, predikat, objek. Kalimatnya seperti adik sedang memainkan piano. Adik berlaku sebagai subjek, sedang memainkan berlaku sebagai predikat, dan piano berlaku sebagai objek. Selanjutnya, yang ketiga ada SPP atau subjek, predikat, pelengkap. Contohnya pada kalimat langit malam ini bertabur bintang-bintang. Langit malam ini berlaku sebagai subjek, bertabur berlaku sebagai predikat, dan bintang-bintang berlaku sebagai pelengkap. Selanjutnya ada pola kalimat SPK atau subjek, predikat, keterangan. Untuk kalimatnya, burung-burung bersautan di pagi hari. Burung-burung berlaku sebagai subjek, bersautan sebagai predikat, di pagi hari berlaku sebagai keterangan.
Selanjutnya ada pola kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat yang paling umum. Contohnya seperti kalimat para petani menanam padi di pagi hari. Para petani berlaku sebagai subjek, menanam berlaku sebagai predikat, padi berlaku sebagai objek, dan di pagi hari berlaku sebagai keterangan. Selanjutnya ada SPOP atau subjek, predikat, objek, pelengkap. Contoh kalimatnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu berlaku sebagai subjek, membelikan berlaku sebagai predikat, adik sebagai objek, dan pakaian baru sebagai pelengkap. Selanjutnya ada SPPK atau subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Untuk kalimatnya, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak berlaku sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, dan di tanah lapang sebagai keterangan. Terakhir, ada pola kalimat SPOPLK, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat yang kompleks karena terdiri dari semua unsur kalimat. Kalimatnya, ibu membelikan adik sepatu baru kemarin. Ibu berlaku sebagai subjek, membelikan berlaku sebagai predikat, adik sebagai objek, sepatu baru sebagai pelengkap, dan kemarin berlaku sebagai keterangan. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Sedangkan pada kalimat majemuk sendiri terbagi lagi menjadi 4, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk rapatan, dan kalimat majemuk campuran. Perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, sedangkan kalimat majemuk merupakan suatu kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Ciri-ciri kalimat. Pertama, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam suatu kalimat. Yang kedua, mempunyai pola intonasi akhir. Ketiga, sebuah kalimat paling kurang memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan kelas lembut, disela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Kalimat dalam wujud tulisan berhuruf Latin ditulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda baca seru, dan tanda tanya. Kalimat yang baik dan benar. Pertama, kalimat memiliki subjek yang jelas. 2. Kalimat memiliki predikat yang jelas. Ketiga, bagian kalimat majemuk tidak dipenggal. 4. Kalimat disusun secara padu. Kalimat memiliki bentuk-bentuk yang sejajar. Susunan kalimat dengan kata-kata yang hemat. 7. Susunan kalimat dengan ketunggalan arti. Susunan kalimat harus logis. Sekian materi hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.